Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyu Tripamudi, NPM 190 120 10 277. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis PT Rotan Indah Makmur dengan strategi kompetitif Porter untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi B ujian akhir semester. Perusahaan ini yaitu PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, seperti Jerman, Perancis, Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecilnya ini 100% dijual ke luar negeri. Selama pandemi, justru permintaan mebel atau furnitur meningkat tajam, sebesar 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Di dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur memperkerjakan sekitar 300 karyawan. Muncul dan dampak terhadap PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu sangat berdampak besar pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional. Terbukti bahwa banyaknya terjadi pembatalan atau penundaan order akibat pandemi COVID ini, sehingga perusahaan tidak punya kemampuan cash flow untuk membayar. Dan juga banyaknya perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Yang kedua yaitu melambungnya biaya ocean freight rate. Nah, untuk eh, biaya over freight rate ini, PT Rotan Indah Makmur akan kesulitan melakukan ekspor produk mebel atau furnitur ke berbagai negara tujuan, mengingat biaya tarif ocean freight rate ini meningkat. Yang ketiga yaitu terbatasnya cargo space kapal. Terbatasnya cargo space kapal itu membuat PT Rotan Indah Makmur harus menyewa atau membangun gudang tambahan sendiri yang juga nantinya akan mempengaruhi biaya pengeluaran perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu peningkatan jumlah permintaan produksi sebesar 50%. Untuk melakukan analisis internal perusahaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui strength atau kekuatan dari PT Rotan Indah Makmur ini. Yang pertama yaitu produk yang dijual berkualitas tinggi. Terbukti bahwa produk-produk yang dijual oleh PT Rotan Indah Makmur ini sangat berkualitas karena berasal dari bahan-bahan yang berkualitas dan bagus. Yang kedua yaitu perusahaan bersaing di kancah internasional. Untuk bersaing di kancah internasional itu sangat tidak mudah, bahwa harus ada ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga untuk menjadi perusahaannya dapat bersaing di kancah internasional. Yang ketiga, memiliki karyawan yang ahli dan terampil. Nah, di PT Rotan Indah Makmur ini pasti memiliki eh, karyawan yang ahli dan terampil karena produk-produk yang dibuat oleh PT Rotan Indah Makmur ini sangat berkualitas. Yang keempat, produk yang dijual memiliki ciri khas tersendiri. Nah, produk yang dijual oleh PT Rotan Indah Makmur ini sangat berbeda dari produk yang dijual oleh pesaingnya karena seperti dalam produknya ini memiliki ciri khas seperti ukiran-ukirannya atau dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama yaitu kurangnya tenaga kerja. Nah, apabila terjadi kenaikan jumlah pemesanan pada PT Rotan Indah Makmur ini, pasti perusahaan itu membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja atau karyawan untuk membuat produk-produk tersebut. Yang kedua, harga bahan baku relatif tidak stabil. Nah, harga yang naik dan turun itu pasti menjadi salah satu faktor kelemahan dari suatu perusahaan. Seperti contohnya PT Rotan Indah Makmur ini. Yang ketiga, modal perusahaan yang terbatas. Hmm, PT Rotan PT Rotan Indah Makmur ini terbilang masih kecil ya, pasti modalnya tidak terlalu banyak atau terbatas.
Analisis eksternal perusahaan dengan 5 force porter. Yang pertama yaitu persaingan yang kompetitif. Bisa dilihat yaitu jumlah pesaing. Untuk jumlah pesaing PT Rotan Indah Makmur ini bisa saja pesaingnya adalah pemain-pemain yang sudah cukup lama eksis di dalam industri ini. Bisa juga disimpulkan bahwa persaingannya tinggi. Yang kedua yaitu biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi yang dikeluarkan PT Rotanina Makmur ini terbilang sangat tinggi. Terbukti karena produk yang eh, dijual itu sangat berkualitas dan bagus. Yang ketiga yaitu diferensi produk. Untuk yang produk yang dihasilkan oleh PT Rotanina Makmur ini memiliki diferensiasi dari pesaing karena eh, harga dan kualitasnya pasti berbeda dari pesaing-pesaingnya. Yang kedua yaitu ancaman pendatang baru. Bisa dilihat dari 3 indikator. Yang pertama yaitu membutuhkan modal yang cukup besar. Eh, Produksi dalam skala besar itu pasti menuntut adanya kemampuan sebuah perusahaan dalam menyediakan tempat, tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas produksi yang memadai. Sehingga juga akan menuntut adanya permodalan cukup tinggi bagi suatu perusahaan. Yang kedua yaitu tingkat dominasi pemasok. Jumlah pemasok yang lebih dari satu itu juga bisa menjadi ancaman baru bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, akses distribusi produk. Hmm, Akses ke saluran distribusi pengiriman produk mebel dan furnitur menggunakan armada transportasi laut ke negara-negara tujuan ekspor dapat disimpulkan bahwa ancamannya tinggi. Tiga yaitu ancaman produk substitusi. Yang pertama, tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti ini tidak terlalu tinggi. Artinya bahwa produk-produk seperti furnitur ini masih banyak dibutuhkan pelanggan. Yang kedua, kemudahan mendapatkan produk pengganti. Hmm, jadi pelanggan itu dapat dengan mudah mendapatkan produk pengganti seperti selain rotan itu dari pesaing. Yang keempat yaitu kekuatan menawar pembeli. Yang pertama, dominasi pembeli tiap tahun. Dominasi pembeli mebel dan furnitur dari pembeli ini kadang tidak stabil, bisa saja naik dan turun. Yang kedua, pangsa pasar pembeli setiap tahun. Pangsa pasar setiap tahun itu hanya bergantung pada daya tarik beli para pembeli. Yang ketiga, tingkat dominasi pembeli. Untuk tingkat dominasi pembeli biasanya pembeli itu dari kalangan menengah ke atas. Yang kelima yaitu kekuatan menawar pemasok. Yang pertama, tingkat dominasi pemasok. Untuk jumlah pemasok itu pasti terbilang banyak dan tidak didominasi hanya satu pemasok. Mengingat Indonesia itu sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. Yang kedua, tingkat persaingan pasar pemasok. Hmm, Pemasok itu akan menaikkan harga untuk produk yang terbatas atau langka. Yang ketiga, tingkat kualitas pemasok. Untuk untuk kualitas pemasok itu sangat berkualitas. Terbukti karena produk yang dihasilkan PT Rotan Indah Makmur juga berkualitas. Selanjutnya yaitu seandainya saya menjadi salah satu tim manajemen strategi Hanif, saya akan menggunakan strategi cost leadership. Mengapa saya memilih strategi cost leadership? Karena dengan strategi cost leadership, saya mengedepankan atau mengembangkan keunggulan di bidang pengurangan biaya agar biaya operasional perusahaan sedikit berkurang. Lalu langkah-langkah apa yang saya gunakan agar perusahaan Rotan Indah Makmur ini dapat bertahan. Langkah yang pertama yaitu PT Rotan Indah Makmur dapat menjual produknya tidak hanya ke luar negeri saja melainkan dapat ke dalam negeri. Yang kedua, PT Rotan Indah Makmur dapat mengubah tujuan ekspor ke negara yang berdekatan dengan Indonesia seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu PT Rotan Indah Makmur dapat mempertimbangkan harga bahan baku yang digunakan untuk furnitur, namun tetap bahan yang berkualitas.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.